Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siska Putri Mardatila, BP 1810551004, Manajemen 2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminasi. Analisis diskriminasi merupakan teknik untuk mengolah data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau kualitatif, sedangkan variabel independen merupakan data kuantitatif. Analisis diskriminan merupakan salah satu analisis multivariat dengan metode dependensi, yaitu di mana variabelnya tidak memiliki hubungan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan analisis diskriminasi yaitu untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu buah contoh soal ke dalam aplikasi SPSS sebagai berikut. Untuk menggunakan aplikasi SPSS, buat terlebih dahulu data pada Microsoft Excel, di mana datanya yang saya peroleh yaitu X1 sebagai pendapatan keluarga per bulan, X2 sebagai sikat terhadap perjalanan, X3 yaitu untuk tingkat kepentingan liburan keluarga, X4 jumlah anggota keluarga, X5 untuk umur kepala keluarga, dan Y-nya yaitu frekuensi liburan keluarga. Adapun datanya yang saya peroleh yaitu sebagai berikut. Lalu kita copy dulu datanya untuk kita salin pada aplikasi SPSS. Sebelum disalin, klik dahulu variabel view, maka isi di kolom name yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Pada desimal, tukar sebagai 0. Dan pada label isi X1 sebagai pendapatan keluarga per bulan, X2 sebagai sikat terhadap perjalanan, X3 tingkat kepentingan liburan keluarga, X4 jumlah anggota keluarga, X5 umur kepala keluarga, dan Y-nya frekuensi liburan keluarga. Setelah itu, klik data view, lalu paste data yang kita copy tadi dari Microsoft Excel. Datanya di copy, lalu klik analyze, klik classify, lalu diskriminan, pindahkan pada grouping variabel itu variabel Y, klik define rank. Untuk minimumnya isi 1 karena minimum yang paling rendah yaitu Y1 sebagai liburan rendah, Y2 sebagai liburan tinggi, dan untuk pindahkan semua variabel predikatnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Setelah itu, klik Use Step-based Method, lalu klik Statistik, centang semua kolom yang ada. Lalu continue. Dan untuk klik method, centang width lambda. Lalu untuk entry, yaitu nilainya 3,84, removal 2,71. Lalu
Dari hasilnya dapat kita lihat pada analyze cache processing summary, validnya yaitu jumlah data 30, berarti tidak ada data yang hilang. Sedangkan untuk grup statistik, pada frekuensi liburan Y1, pendapatan keluarga per bulan rata-ratanya yaitu 1,5, sikap terhadap perjalanan 1,4, tingkat kepentingan liburan keluarga 1,30, jumlah anggota keluarga 7,50, umur kepala keluarga 36,00. Begitu selanjutnya sampai dengan frekuensi liburan keluarga yang ketiga, itu yang tinggi, dan ini adalah contohnya. Pada tabel test of equality of group means, kita akan menguji X-nya, di mana hipotesis H0 sama dengan variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi liburan keluarga. H1, variabel 1 berpengaruh signifikan terhadap frekuensi keluarga. Pada Wix lambda pada tabel pendapatan keluarga per bulan, terdapat Wix lambdanya yaitu 0,128. Untuk F-nya terdapat 92,057. Statistik F menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas, di mana V1-nya itu 2, V2-nya yaitu 27, sehingga nilai signifikannya yaitu 0. Karena signifikannya harus 5% atau F hitung besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak pada taraf nyata 5%. Begitu juga dengan sikap terhadap perjalanan, Wix lambdanya 1,0,106, F-nya itu 114,081, V1-nya 2, V2-nya 27, sehingga nilai signifikannya yaitu 0. Tingkat kepentingan liburan keluarga, Wix lambdanya yaitu 0,060, F-nya yaitu 212,337, V1-nya 2, V2-nya 27, sehingga sig-nya 0. Jumlah anggota keluarga, Wix lambdanya yaitu 0,718, F-nya 62,349, V12, V2-nya yaitu 27, sehingga nilai sig-nya yaitu 0. Tersaji pada Wix lambda, tampak bahwa fungsi diskriminan 1 hingga 2 diperoleh nilai sig yang pertama 0, yang sig yang kedua yaitu 0,006. Untuk statistik uji fungsi diskriminan yang pertama, nilai Wix lambdanya yaitu 0,019, T-square-nya yaitu 102,705. Sehingga dengan derajat bebas fungsi diskriminan 1 hingga 2, di mana buka kurung P dikurang R ditambah 1 dikali buka kurung G dikurang R sama dengan dapat hasilnya 6, maka diperoleh nilai sig-nya yaitu 0. Maka disimpulkan tolak H0 pada taraf nyata 5%. Dan untuk yang kedua, Wix lambdanya bernilai 0,671, Chi-square-nya 10,364. Nilai sig-nya dapat dihitung dari peluang P dikurang R ditambah 1 dikali buka kurung G dikurang R, maka dapat 2, sehingga menghasilkan nilai signifikannya yaitu 0,006. Maka disimpulkan tolak H0 karena pada taraf nyata sig-nya harus besar dari 5%. Untuk menghitung skornya, maka dapat kita ketahui dari tabel Financial Discriminant Functional Coefficient dan Fungsional Age Group and Centroid. Yang pertama, kita akan
perhatikan pada bagian yang satu, di mana konstannya yaitu min 9,688, untuk X1 nya 0,280, X2 0,836, X3 1,191. Untuk mencari hasil skornya, maka kita akan mencarinya yaitu dengan jumlah konstanta ini ditambah dengan 0,280 X1 ditambah 0,836 X2 ditambah 1,191 X3, maka diperolehlah hasil dari fungsional 1 ini yaitu sebesar 3,519. Untuk fungsional yang kedua, skornya kita harus mencari skornya yaitu dengan 1,147 ditambah 0,451 X1 dikurang 0,194 X2 dikurang 0,801 X3, maka hasilnya dapat min 1,961. Dari hasil tersebut dapat dihitung skor dari fungsional yang pertama yaitu sebesar 3,519 dan untuk fungsional yang kedua min 1,961. Maka selanjutnya dapat dipetakan pada tutorial mapnya, dan ternyata frekuensi liburan keluarga tersebut jatuh pada grup yang kedua yaitu frekuensi liburan yang sedang. Sekianlah penjelasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.